episode sebelumnya, kita melihat Takemichi yang pergi ke tempat Mitsuya dan mengajaknya bergabung untuk melawan Maeki. Namun Mitsuya yang masih sangat memikirkan Draken memutuskan untuk tidak ikut bergabung demi meneruskan keinginan Draken, yaitu ingin melihat Mitsuya fokus dengan menjadi seorang desainer. Takemichi yang mendengar alasan Mitsuya langsung mengerti dan dirinya juga akan mendukung Mitsuya sepenuhnya. Lalu keesokan harinya, terlihat Takemichi, Chippuyu, dan juga Hake pergi ke kontes desainer demi mendukung Mitsuya. Terlihat di stadion yang sangat ramai dengan penonton, karena ini merupakan perlombaan nasional. Takemichi dan yang lain yang sedang menonton terlihat sangat kagum melihat hasil dari beberapa kontestan. Lalu di sini terlihat juga Chippuyu yang sambil terpukau mengatakan bahwa memang desain baju beberapa kontestan sangat keren, namun tidak lebih keren daripada baju Thousand Winter yang dia buat. Hake dan Takemichi yang mendengar perkataan Chippuyu langsung mengeluarkan wajah lucu melihat Chippuyu yang masih membanggakan baju yang dia buat. Lalu Takemichi yang terus menonton pertunjukan dan melihat rancangan kontestan yang lain yang sangat terlihat keren, mulai bertanya-tanya apakah Mitsuya bisa menang. Hake yang mendengar itu langsung mengatakan bahwa Mitsuya pasti bisa menang. Lalu Shin berpindah memperlihatkan keadaan di belakang panggung. Terlihat di sana teman wanita Mitsuya yang sangat terburu-buru untuk membawakan bahan terakhir yang dibutuhkan oleh Mitsuya. Dan di sini Mitsuya dibantu oleh teman-teman wanitanya di klub menjahit. Oke, sekedar info. Biarpun Mitsuya ini merupakan orang yang sangat nakal dan merupakan seorang berandalan di sekolahnya, namun banyak sekali wanita yang terus siap untuk membantunya. Dan itu karena ketampanan dan gaya bicara yang dia miliki. Lalu setelah Mitsuya mendapatkan bahan yang terakhir, Mitsuya pun menyelesaikan rancangannya. Terlihat mereka yang langsung terpukau melihat baju yang dibuat oleh Mitsuya. Dan setelah baju yang dia rancang sudah selesai, dirinya pun berterima kasih kepada cabe-cabean itu yang terus membantunya selama ini. Lalu singkat cerita, tibalah giliran Mitsuya. Terlihat Mitsuya yang menarik napasnya, yang menandakan dirinya sedang berdebar-debar. Dan di tempat penonton, terlihat Hake yang sangat histeris sambil memegang baju Chippuyu dan mengatakan, "Kia, ini bagian Takachan, bagaimana ini Chippuyu?" Terlihat Chippuyu yang langsung terlihat sangat kesal dan menyuruh Hake untuk diam. Sedangkan Takemichi terlihat dirinya yang sedang fokus menunggu rancangan yang dibuat oleh Mitsuya. Lalu baju yang dibuat oleh Mitsuya pun diperlihatkan, yang bertemakan naga kembar. Terlihat semua penonton termasuk para juri yang langsung terpukau melihat hasil yang dibuat oleh Mitsuya. Takemichi yang melihat rancangan baju Mitsuya langsung teringat dengan Draken, karena memang alasan Mitsuya membuat baju dengan tema naga kembar tidak lain adalah karena Draken. Lalu setelah semua kontestan sudah menunjukkan karya mereka, tibalah sang juri memilih pemenangnya. Pemenangnya adalah nomor urut ke-15, Mitsuya Takashi. Senggol dong. Enggak. Bukan jeduk-jeduk guys. Lanjut. Terlihat semua orang yang langsung bersorak dan bertepuk tangan untuk karya yang dibuat oleh Mitsuya. Takemichi yang mendengar sorakan itu langsung mengerti jika seharusnya Mitsuya memang tidak berada di dunia berandalan, namun di dunia desainer. Namun ketika Mitsuya maju ke panggung untuk mengambil penghargaannya, terlihat semua orang yang langsung terdiam. Yang ternyata Mitsuya maju dengan memperlihatkan dirinya adalah seorang berandalan. Terlihat Mitsuya untuk pertama kalinya memamerkan tato naga di kepalanya dan kembali memakai seragam Toman. Takemichi yang melihat penampilan Mitsuya benar-benar sangat terkejut. Lalu tepat di depan mikrofon, Mitsuya mengatakan, "Pertama-tama terima kasih banyak untuk penghargaan pendatang baru." Terlihat di bangku penonton semua orang yang masih berbisik membicarakan penampilan Mitsuya.
Bahkan mereka bertanya-tanya, apakah Mitsuya adalah seorang anggota geng. Namun terlihat Mitsuya yang tersenyum dan berharap jika Draken melihat dirinya yang saat ini. Lalu dengan melihat ke arah penonton, Mitsuya kembali mengatakan, beberapa hari yang lalu, seorang juniorku meminta bantuan kepadaku. Dia memberitahuku tentang ini. Aku akan melawan mantan temanku. Takemichi yang mendengar itu langsung mengerti jika saat ini Mitsuya sedang membicarakan dirinya. Namun terlihat Mitsuya yang langsung tersenyum mengatakan, apakah kau keberatan jika aku ikut Takemichi? Takemichi yang mendengar itu langsung sangat terkejut mendengar Mitsuya sekarang mau bergabung dengan mereka. Lalu dengan suara lantang, Mitsuya, lidahku kegigit cuk. Sakit. Lanjut. Lalu dengan suara lantang, Mitsuya mengatakan kepada para juri, aku menolak penghargaannya. Semua orang yang mendengar itu langsung sangat terkejut. Karena bagaimana tidak, Mitsuya membuang begitu saja kesempatan yang sangat besar. Namun di sisi para juri, terlihat semua juri yang langsung berteriak menanyakan apakah Mitsuya sedang bercanda karena menyanyiakan kesempatan besar dan semua penghargaan. Bahkan mereka mengatakan jika Mitsuya sudah kehilangan akal sehat dan menghancurkan masa depan yang seharusnya dia dapatkan. Bahkan saking kesalnya para penonton kepada Mitsuya, mereka semua melemparkan sebuah botol dan sampah kepada Mitsuya. Namun dengan tekad dan hati yang sudah kuat, Mitsuya mengatakan jika dirinya tidak membutuhkan semua penghargaan karena tidak peduli seberapa besar penghargaan yang dia dapatkan. Namun jika dirinya harus meninggalkan teman-teman yang membuat dirinya bahagia, maka penghargaan itu benar-benar tidak ada artinya. Takemichi yang mendengar Mitsuya berkata seperti itu langsung tidak bisa menahan air matanya. Lalu para juri yang mendengar perkataan Mitsuya tanpa basa-basi langsung mengusirnya. Lalu keesokan harinya, terlihat Hake dan Takemichi yang sedang berada di bengkel Inui dan membicarakan soal Chifuyu. Jika mereka ingin memecat Chifuyu dari perannya sebagai manajer tim. Tapi di sisi lain, mereka tidak enak mengatakan hal itu kepada Chifuyu. Namun di sela-sela mereka yang terus membicarakan Chifuyu, terlihat Chifuyu yang tiba-tiba menghampiri mereka dan bertanya apa yang sedang mereka bisikkan. Takemichi dan Hake yang melihat Chifuyu langsung terlihat sangat pucat sambil mencari sebuah alasan. Takemichi yang masih terlihat pucat langsung berbisik kepada Hake mengatakan, Hake, ayo cepatlah katakan, selera gayamu sangat buruk. Kau dipecat. Haka yang juga terlihat pucat juga langsung berbisik mengatakan, bodoh, jangan keras-keras, nanti dia dengar. Namun tiba-tiba Chifuyu langsung mengatakan bahwa ketika dirinya melihat Mitsuya di atas panggung, dirinya memikirkan sesuatu. Terlihat Takemichi dan Hake yang langsung terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Chifuyu. Lalu singkat cerita, terlihat Chifuyu yang mengajak Mitsuya untuk bertemu di sebuah taman yang juga bersama Takemichi, Hake, dan juga Inui. Mitsuya yang diminta datang oleh Chifuyu kemudian menanyakan mengapa Chifuyu mengajak dirinya untuk bertemu. Chifuyu pun langsung mengatakan jika dirinya ingin Mitsuya menggantikan perannya sebagai manajer tim. Terlihat mereka semua yang langsung terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Chifuyu. Lalu tidak seperti kalian yang bahkan memperebutkan Power Ranger merah ketika masih kecil. Di sini Chifuyu dengan gentlenya mengatakan jika keterampilannya sebagai penasihat sangat jauh dibandingkan dengan Mitsuya, dan Mitsuya adalah orang yang lebih pantas untuk menggantikan dirinya. Terlihat Takemichi dan Hake yang langsung terpukau melihat Chifuyu yang mengakui kekurangannya. Lalu Mitsuya yang mendengar permintaan Chifuyu langsung menyetujuinya dan mengatakan dirinya akan mengganti seragam, logo, dan nama geng mereka.
Chipuyu yang mendengar itu terlihat terkejut dan meminta Mitsuya untuk memikirkannya kembali. Namun terlihat Takemichi dan Haka yang sangat senang mendengar apa yang dikatakan oleh Mitsuya. Dan di sini terlihat Mitsuya yang kembali mengatakan bahwa mereka akan melawan geng Kantomanji. Jadi mereka harus serius. Chipuyu yang mendengar itu langsung mengatakan bahwa mereka sudah serius. Itu sebabnya dirinya membuat seragam dan nama geng yang sangat keren. Namun terlihat semua orang yang mengabaikan perkataan Chipuyu dan lebih mendukung apa yang dikatakan oleh Mitsuya. Bahkan di sini Inui yang mendengar perkataan Mitsuya terlihat sangat lega karena dirinya tidak perlu lagi memakai seragam menjijikan itu. Lalu setelah memutuskan itu semua, Mitsuya memberitahu Takemichi jika Pancin dan Payan juga akan bergabung dan dirinya akan segera melakukan pertemuan. Terlihat Takemichi yang sangat senang mendengar Pancin dan Payan juga ikut bergabung. Lalu di sela-sela pembicaraan itu, Inui juga mengatakan bahwa dirinya bertukar kabar dengan Angry dan Smiley. Dan Smiley mengatakan kenapa dirinya tidak diundang untuk ikut bergabung. Takemichi yang mendengar itu semakin terlihat sangat senang karena dengan bergabungnya si kembar, maka sekarang mereka berjumlah 9 orang. Lalu sambil mengajak tos ala Draken, Mitsuya mengatakan, "Anggota pendiri Takemichi, kami mengandalkanmu, Kapten." Terlihat Takemichi yang langsung tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Mitsuya. Lalu setelah itu, Mitsuya bertanya kepada Takemichi, bukankah Takemichi juga akan mengajak satu orang lagi? Takemichi pun langsung mengiyakannya dan mengatakan dirinya tahu satu orang yang harus dia undang. Lalu beberapa hari kemudian, terlihat Takemichi yang menemui seseorang dan ternyata orang itu adalah Takeyomi. Lalu sambil menghisap sebatang surya seperti biasanya, Takeyomi bertanya, apakah Takemichi mau bertemu dengan Senju? Takemichi pun langsung mengiyakannya dan mengatakan bahwa Senju tidak pernah mengangkat teleponnya. Takeyomi yang mendengar itu langsung menceritakan jika setelah peperangan 3 dewa, semangat yang dimiliki oleh Senju menghilang. Lalu Takeyomi pun meminta Takemichi untuk ikut bersamanya dan melihat langsung keadaan Senju. Terlihat Takeyomi yang mengajak Takemichi pergi ke suatu tempat dan ternyata itu adalah markas Brahman sebelumnya. Jika kalian tidak ingat, itu adalah tempat ketika Takemichi dilantik oleh Senju dan tempat Brahman melakukan pertarungan ilegal. Terlihat Senju yang sedang duduk, yang sepertinya sedang merenungi dirinya yang saat ini sedang menganggur. Terlihat mereka yang kemudian berbicara dan sepertinya Takemichi mengajak Senju untuk bergabung. Namun terlihat di sini Senju yang mengatakan, "Cukup Hanagaki. Aku sudah mempelajari kesalahanku dari pertempuran itu. Aku sudah tidak mempunyai kesempatan menang melawan Maeki, bahkan Terano. Karena kekalahanku, Brahman sudah berakhir." Terlihat Takeyomi yang hanya terdiam, melihat adiknya yang benar-benar sudah menyerah. Lalu sambil masih membelakangi Takemichi, Senju kembali mengatakan, jika kawargi Senju yang Takemichi kenal dulu, sekarang sudah tidak ada. Takemichi yang mendengar itu, langsung mengatakan dirinya tidak setuju, dan ini belumlah berakhir. Senju yang mendengar itu langsung tersenyum manis mengatakan, jika ini sudahlah berakhir, tidak ada yang tersisa dari dirinya, kecuali cintanya kepada Takemichi. Cuau! Namun terlihat di sini Takemichi yang tetap bersikeras dan tetap mengatakan bahwa ini belum berakhir. Senju yang melihat tatapan pangerannya langsung membuatnya semakin lemas dan meminta pangerannya untuk tidak menatapnya seperti itu. Yamata Takemichi, kira. Sedangkan Takeyomi yang melihat Senju menolak ajakan Takemichi langsung mengatakan jika Senju pasti akan sangat menyesal nantinya karena Senju ingin menjadi orang yang terkuat dan sekarang saudara-saudaranya sudah maju namun tersesat dan memilih jalan yang salah.
Takemichi yang mendengar itu seketika langsung mengerti jika saudara yang dia maksud adalah Sanju. Lalu melihat Senju yang masih diam saja, Takeomi kembali mengatakan jika Sanju memilih jalan yang salah, itu bukanlah salah dari Senju. Senju yang mendengar perkataan Takeomi langsung mengatakan, "Kau salah kakak, aku sudah merahasiakan hal ini untuk waktu yang sangat lama." Terlihat Takeomi dan Takemichi yang langsung terkejut mendengar Senju yang ternyata merahasiakan sesuatu. Lalu dengan wajah yang terlihat gugup, Senju kembali mengatakan jika alasan Sanju menjadi orang yang sangat mengerikan dan juga alasan Maeki mempunyai dak impulsif adalah karena dirinya. Takemichi yang mendengar itu semakin sangat terkejut dan menanyakan apa maksud Senju. Senju pun langsung menceritakan ketika dirinya masih kecil, yang ternyata Maeki, Baji, Sanju, dan juga Senju yang ternyata mereka adalah teman masa kecil.